Salam sukacita dan damai sejahtera buat sedulur dan sahabat terkasih dimanapun berada. Mugi tansah pinaringan bagas waras lan tansah pinaringan berkah saking Gusti Yesus. Amin. Nah, bagi sedulur dan sahabat terkasih yang baru pertama kali membuka channel ini, perkenalkan, nama saya Slamet Riyadi ya. Saya dari latar belakang muslim yang menganut falsafah ajaran Syekh Siti Jenar. Jadi ajaran ini tentang ilmu tasawuf wujudiyah atau tasawuf yang mengandung paham yaitu wahdat al-wujud di tanah Jawa, yaitu ajaran tentang al-aniyah atau ingsun atau keakuan seperti itu. Nah, yaitu tentang ajaran sangkan paraning dumadi dan manunggaling kawula Gusti atau Gusti kawula. Namun sekarang saya sudah bertobat dan sekarang saya mengikut ajaran Gusti Yesus Kristus, yaitu ajaran tentang kasih dan keselamatan. Nah, untuk kisah selengkapnya tentang perjalanan hidup saya, saudara bisa simak di video saya yang sebelumnya yang saya tuliskan di kolom deskripsi di bawah ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjawab dan menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat atau sedulur-sedulur ya. Namun karena begitu banyaknya pertanyaan dari para sahabat dan sedulur-sedulur, saya akan menjawabnya melalui video ini secara berseri ya. Nah, jadi video ini adalah penjelasan untuk pertanyaan yang disampaikan oleh para sahabat. Untuk itu ikuti kabar baik kepada sahabat ya, ini channelnya ya. Jadi jangan lupa untuk di like dan di subscribe ya, supaya teman-teman yang lain juga bisa menikmati. Nah, baiklah, pada kesempatan tayang kali ini saya akan menjawab dan menjelaskan ya, beberapa pertanyaan. Yang pertama dari saudara NS dari Sleman. Mana tadi pertanyaannya? Ini dia. Mohon pencerahan Pak Slamet, Pak Pendeta Slamet, apakah anak hasil meminta dari dukun atau setan adalah ciptaan Tuhan? Jika memang demikian, tergolong manusia yang bagaimana? Nyuwun pencerahanipun Pak Pendeta Slamet, supados ati kula saged tenang. Matur nuwun sakderengipun, Gusti Yesus amberkahi. Amin. Waduh, ini pertanyaannya kok ya aneh-aneh ngono. Wong ya arep gawe anake kok dadak ning dukun setan iki piye. Baiklah, saya jawab pertanyaan yang pertama dulu ya. Jadi saudara itu mencari dukun untuk mendapatkan anak. Nah, lalu saudara mendapat anak. Nah, pada saat seperti itu saudara beranggapan bahwa dukun itu atau setan itu yang memberikan anak. Nah, pikiran seperti itu salah, enggak benar. Jadi tidak ada satupun manusia yang bukan diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan Allah. Jadi pemikiran seperti itu salah ya. Setan dan dukun bukanlah pencipta ya. Sehingga tidak mungkin mereka dukun atau setan itu mencipta, apalagi manusia. Jadi itu sebabnya semua orang yang dilahirkan di dunia ini pasti dari Tuhan Allah ya. Tuhan Allah yang menciptakan. Nah, mungkin saudara punya pikiran ya, atau berpikir mengapa saya sudah menunggu lama untuk memperoleh anak tetapi Tuhan tidak menjawab. Nah, lalu saudara mencari dukun, waduh, nah ini repot.
Lalu setelah mencari dukun mendapatkan anak. Ini adalah satu kesalahan di mana saudara tidak mau sabar menantikan Tuhan, ya, dan terlalu cepat pergi ke dukun. Jadi saudara istilahnya itu masih mendua hati, nggak benar itu, ya. Namun bersyukurlah Tuhan masih mengasihi saudara dan memberikan anak kepada saudara, ya. Dia tidak menghitung kesalahan saudara, sehingga ketika anak itu lahir, saudara mengira anak itu adalah hasil pemberian dari dukun atau setan. Akhirnya saudara pergi ke tempat-tempat ibadah atau berterima kasih pada dukun-dukun tersebut. Wah, ini keliru ini ya. Dan saudara terus-menerus berdosa nantinya. Dan makin berdosa di hadapan Tuhan. Jadi saudara sadar atau tidak sadar bahwa Anda ini sebenarnya sudah mendua hati, ya. Karena Allah adalah satu-satunya Sang Pencipta yang menciptakan. Ini harus dipahami dulu, ya. Jadi Allah adalah satu-satunya yang menyelamatkan juga. Allah adalah satu-satunya yang menghakimi. Maka dengan kesalahan-kesalahan sedemikian, saudara perlu bertobat, ya. Perlu bertobat dan minta pengampunan dari Tuhan. Nah, anak itu adalah anak yang sama seperti anak yang lain, ya, anak orang lain. Jadi anak itu adalah anak yang dicipta oleh Tuhan, sehingga ya perlu diajar. Anak saudara ini perlu diajar tentang kebenaran, ya. Ya perlu mengenal Tuhan Yesus dan perlu bertobat saudara. Ya itu aja ya jawabannya, ya. Dan untuk pertanyaan kedua tadi datang dari siapa tadi? Lupa saya namanya. NS ya, dari Sulaiman. Mau itu yang NS. Oh ini yang dari Akuis Murtad dari Magetan, sama dari Ibu Rina Ruth dari Taiwan. Mana tadi udah tak tulis pertanyaan, tak ringkes. Ya ini Shalom Pak Pendeta Slamet, to the point aja. Waduh, pakai bahasa Inggris. Tolong dijawab dan dengan penjelasan yang ada dasarnya. Manakah agama yang sejati? Ini pertanyaannya juga agak serius ini, ya. Baiklah, buat saudaraku yang ada di Magetan, ya, mana itu agama yang sejati, ya, ini memang harus dijawab, ya, harus dijawab dengan benar ini. Jadi sebelum saya jawab, saudara harus tahu dulu apa itu definisi agama, ya, supaya saudara lebih paham nantinya. Jadi agama itu dapat didefinisikan itu sebagai kepercayaan kepada Tuhan atau penyembahan kepada dewa-dewa yang biasanya dinyatakan melalui perbuatan dan upacara. Bisa juga diartikan sebagai sistem kepercayaan atau ibadah dan lain-lain yang lazimnya itu mengandung kode etik gitu. Nah, di dunia ini banyak agama, ya kan? Masalahnya begitu banyak agama yang berbeda satu dengan yang lainnya. Gitu. Nah, lantas mana agama yang benar? Mana agama yang sejati? Nah, ini pertanyaan saudara tadi. Nah, dua unsur paling umum yang bisa ditemukan dari satu agama adalah unsur aturan dan ritual upacara. Ini supaya saudara lebih memahami dulu. Nah, ada beberapa agama yang lebih berorientasikan pada ketaatan melakukan berbagai aturan. Nah, misalnya melakukan ini itu dan berbagai larangan yang harus dipatuhi supaya seseorang itu dipandang sebagai penganut agama yang setia, seperti itu. Nah, karena kepatuhannya maka ia itu dianggap memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan yang dari agama tersebut. Nah,
Saya akan memberikan dua contoh agama yang berorientasikan aturan, yaitu satu Islam dan dua Yudaisme. Islam itu memiliki 5 rukun yang harus dipatuhi dan beberapa syariat dan fikih seperti itu. Nah, sedangkan Yudaisme itu juga memiliki ratusan perintah dan tradisi yang harus diikuti pula, yang harus ditaati pula. Nah, pada tingkatan tertentu kedua agama ini mempercayai bahwa ketika seseorang mematuhi aturan-aturan dalam agama itu, ia akan terlihat benar di hadapan Tuhan, seperti itu. Nah, agama lain selain daripada Islam dan Yudaisme itu lebih berorientasikan pada ritual upacara dibandingkan ketaatan pada aturan, yaitu dengan mempersembahkan korban, ya, korban ini itu, ataupun melakukan tugas ini itu gitu. Jadi ambil bagian dalam pelayanan ini itu, pokoknya banyak banget di situ, termasuk menyantap hidangan ini itu dan lain sebagainya. Jadi seseorang akan terlihat benar di hadapan Tuhan kalau dia itu melakukan hal-hal yang seperti saya sebutkan tadi. Jadi contoh yang paling jelas untuk kategori ini adalah misalnya agama Katolik Roma. Itu memang di situ ada. Nah, agama Katolik Roma ini berpendapat bahwa jika seseorang menerima baptisan bayi, terus ambil bagian dalam misa Ekaristi dengan mengaku dosa kepada pastor, dengan menaikkan doa kepada orang-orang suci di surga, dengan diminyaki oleh pastor misalnya sebelum meninggal dunia, Tuhan akan menerima orang yang bersangkutan di surga setelah dia meninggal dunia. Nah, beda lagi dengan agama Buddha dan Hindu, itu juga ada dasarnya, itu merupakan agama yang lebih berorientasikan pada ritual upacara. Namun dalam tingkat yang lebih rendah itu juga dapat dianggap berorientasikan ke aturan seperti itu. Nah, agama sejati itu tidak berorientasikan aturan atau upacara. Agama sejati itu harusnya lebih mengenai ada tidaknya relasi dengan Tuhan. Nah, dua hal yang diyakini oleh semua agama adalah bahwa telah terpisah dari Tuhan dan perlu diperdamaikan kembali dengannya. Nah, agama-agama seperti itu berusaha menyelesaikan masalah, ya, menyelesaikan masalah ini dengan meminta pemeluknya itu menaati sejumlah aturan dan upacara-upacara. Namun agama yang sejati itu menyelesaikan masalah, ya, menyelesaikan masalah ini dengan mengakui bahwa hanya Tuhan yang mampu memperbaiki pemisahan ini dan Tuhan telah memperbaikinya. Nah, agama sejati itu mengakui hal-hal sebagai berikut misalnya. Mohon maaf, ini agak serak saya. Nah, itu kita semua telah berdosa. Jadi agama sejati itu umatnya harus mengakui, atau pengikutnya harus mengakui bahwa telah berdosa dan karena itu terpisah dari Allah. Yang kedua, jika hubungan ini tidak diperbaiki, hukuman yang adil untuk dosa adalah tentu saja kematian dan terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Itu di kitab kami, di kitab Roma pasal 6 ayat 23. Jadi Allah datang kepada kita dalam diri Yesus Kristus dan mati menggantikan manusia, menanggung hukuman yang sepatutnya ditanggung manusia itu, ya, yang sepatutnya ditanggung manusia itu sendiri, dan bangkit dari antara orang mati sebagai bukti bahwa kematiannya merupakan pengorbanan yang memadai. Nah, ini di Alkitab ada di
Perjanjian Baru itu di surat Roma 8 ayat 1 ya, di kitab Roma pasal 5 ayat 8 dan di 1 Korintus 15 3-4 dan 2 Korintus 5 ayat 21. Jadi saudara nanti bisa melihat sendiri ya lebih lengkapnya. Saya kasih alamatnya itu ya. Jadi Roma pasal 5 ayat 8, 1 Korintus 15 ayat 3-4 dan 2 Korintus 5 ayat 21. Nah, jika kita menerima Yesus sebagai juru selamat, percaya akan kematiannya sebagai pembayaran yang setimpal untuk dosa-dosa kita, maka kita akan diampuni, diselamatkan, ditebus, diperdamaikan dan dibenarkan oleh Allah. Itu saudara bisa lihat di kitab Yohanes 3 ayat 16 dan di Roma 10 ayat 9-10. Juga di kitab Efesus 2 ayat 8-9. Jadi agama sejati memang juga memiliki aturan dan ritual upacara. Tapi ada perbedaan yang krusial di sini, yaitu dengan agama yang lain, terutama mengenai motivasinya. Ya. Jadi innamal a'malu binniyatnya itu beda. Nah, dalam agama yang sejati, aturan dan upacara itu dilaksanakan dengan rasa syukur untuk keselamatan yang Tuhan sediakan. Bukan untuk memperoleh keselamatan itu atau apalagi untuk supaya dapat pahala dan lain sebagainya. Jadi agama sejati yaitu kekristenan yang alkitabiah itu memiliki peraturan-peraturan yang harus ditaati, seperti jangan membunuh, jangan berzina, jangan berdusta, maupun ritual upacara yang harus dilaksanakan, dan upacara-upacara ini tidak akan membenarkan orang di hadapan Allah. Sebaliknya, pelaksanaan aturan-aturan dan upacara-upacara ini adalah hasil dari relasi seseorang dengan Allah oleh anugerah melalui iman di dalam Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah, ini akan saya perjelas. Jadi sesungguhnya manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa itu membutuhkan yang namanya juru selamat. Nah, ini supaya saudara-saudara ini mengerti agama yang sejati itu seperti apa. Nah, jadi sebelum saya kasih istilahnya itu penutup yang tepat itu supaya jawaban ini nanti mengena pada saudara, saya tegaskan di sini bahwa manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa itu tidak bisa menebus dirinya sendiri. Apalagi orang yang berdosa menebus orang lain yang berdosa, itu enggak mungkin. Makanya manusia butuh juru selamat, yaitu yang suci, yang kudus, yang dari Allah sendiri. Nah, ini akan saya ambil di Kisah Para Rasul 4:12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, ini jelas ya di Kisah Para Rasul. Yang kemudian yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Nah, ini saudara bisa baca di kitab 1 Timotius 2 ayat 4-5. Oke, akan saya jelaskan lebih rinci lagi supaya pengenalan kita itu akan lebih jelas ya. Di Kisah Para Rasul 4:12 ini menegaskan bahwa di luar Yesus Kristus itu tidak ada keselamatan bagi umat manusia. Karena di bawah kolong langit ini kecuali Yesus Kristus, Allah tidak memberikan nama lain kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.
Jadi dengan demikian Yesus adalah satu-satunya juru selamat bagi umat manusia. Nah, sedangkan di ayat 1 Timotius 2 ayat 4 sampai 5 tadi itu juga dimengerti begini. Mohon maaf ya, agak serak ya. Jadi Allah itu hanya satu. Dan dengan demikian pengantara itu juga hanya satu, yaitu Yesus Kristus yang dirinya sendiri pernah menjadi manusia. Nah, para pendiri agama itu banyak. Nabi-nabi juga banyak, rasul-rasul juga banyak. Tetapi juru selamat itu hanya satu. Ya. Nah, apakah bedanya pendiri agama dengan juru selamat? Nah, pendiri agama adalah orang-orang yang boleh dikatakan itu dilahirkan di dunia ini sama dengan yang lain. Yang artinya begini, mereka sendiri sadar bahwa mereka adalah orang yang pernah melakukan dosa atau orang yang berdosa. Nah, setelah mereka sadar bahwa mereka adalah orang berdosa, mereka menyadari bahwa dosa itu sedemikian membelenggu ya, sedemikian jahat, sedemikian menakutkan seperti itu. Dan dosa itu bagi para pendiri agama itu begitu dahsyat, begitu membinasakan seperti itu. Nah, itu sebabnya mereka kemudian mencari jalan keluar, ya, mencari jalan keluar dari dosa. Nah, mereka mencari jalan bagaimana bisa melepaskan diri dari jerat dosa. Mereka bergumul dan bertanya, bagaimana saya bisa melepaskan diri dari dosa yang sedemikian mengganggu saya, seperti itu. Nah, yang sedemikian mengikat pada dirinya, sampai akhirnya mereka itu berusaha untuk mencari bagaimana supaya bisa terhindar dari jerat dosa itu. Sampai kadang-kadang para pendiri agama ini, orang-orang yang boleh dibilang orang-orang yang mencari dunia rohani, itu sampai menuding di dalam hati nuraninya sendiri bahwa dia merasa punya satu boleh dibilang rasa bersalah atau rasa berdosa seperti itu. Ini harus dipahami dulu ya. Jadi dari sini mereka mulai berpikir, para pendiri agama ini, bahwa pasti ada cara untuk bisa berbuat baik, dan dengan berbuat baik mereka bisa mengganti perbuatan mereka yang jahat. Nah, mereka pikir dengan berbuat jasa yang baru bisa menutup lubang yang lama, seperti itu. Nah, dari sini mereka mulai belajar bagaimana bisa berbuat baik dan bagaimana beramal. Maka mereka mengatur atau istilahnya membuat satu hukum atau syariah atau aturan seperti itu. Nah, pendiri-pendiri agama sudah saya katakan adalah orang-orang yang agung, artinya orang-orang yang ingin mencari keselamatan, karena mereka adalah orang-orang yang tidak mau hidup terus-menerus bersalah dan berdosa. Nah, mereka adalah orang-orang yang bisa katakan tuh mau berubah agar bisa berkenan di hadapan Tuhan. Namun demikian, tidak semua agama percaya kepada Tuhan. Ini harus dipahami dulu ya, supaya tidak salah menafsir nanti. Jadi pendiri-pendiri agama yang lain itu mungkin ada yang percaya adanya Allah, karena mereka berani mengatakan bahwa mereka menerima wahyu dari Tuhan Allah. Tetapi marilah kita melihat bahwa wahyu Tuhan Allah yang benar-benar dari Tuhan Allah itu tidak mungkin bertentangan dengan wahyu yang benar-benar dari Tuhan Allah juga. Itu sebabnya kita harus mempelajari agama-agama, ya, sehingga kita tidak terjerumus dan percaya bahwa apa yang sudah kita ketahui dan hanya itu yang kita ketahui, lalu kita anggap sebagai suatu kebenaran yang mutlak. Nah, Tuhan Allah bukan memakai satu pribadi, tetapi memakai banyak
nabi dan banyak rasul, agar terlihat dengan jelas bahwa wahyu Tuhan Allah itu boleh saya katakan begini, Tuhan Allah bukan hanya memakai satu pribadi, tetapi memakai banyak nabi dan banyak rasul. Jadi agar terlihat dengan jelas bahwa wahyu yang satu dan wahyu yang lain dari Allah yang tunggal itu tidak terjadi konflik atau bertentangan. Nah, wahyu yang benar itu akan bersifat harmonis dan sungguh-sungguh konsisten dari permulaan sampai akhir. Nah, dari situ kita mendapatkan seluruh cara atau rencana bagaimana Allah mau menyelamatkan manusia. Nah, kita bersyukur pada Tuhan Allah bahwa Allah yang sejati adalah Allah yang mencipta, Allah yang memelihara, dan Allah juga yang menebus manusia. Nah, Allah mencipta manusia agar manusia boleh beroleh dan menikmati anugerah, kelimpahan, hikmat dan kebenaran yang akan dibagikan kepada manusia. Nah, manusia dicipta itu bukan untuk mencari makan saja atau memeras orang lain, dan bukan untuk mencaci maki atau melakukan kekerasan dan tindakan-tindakan yang anarkis, yang apalagi itu dengan dalih bela agama, bela Tuhan atau bela Allah dengan cara-cara anarkis. Itu enggak benar. Masa Allah kok dibela? Maksudnya piye? Yang dibela itu ya kita, Allah yang membela kita. Gusti Allah kok dibela? Lah emangnya awakmu ki sapa gitu loh. Nah, ini harus dipahami. Jadi semua itu akan terlihat dari buahnya. Nah, manusia dicipta bukan hanya untuk memperkaya diri juga, korupsi dan lain sebagainya, bukan seperti itu, atau merugikan orang lain, lalu menjadi egois lah istilahnya kayak gitu. Senengane iki yo ngenyek wong, elek-elek wong, terus pokoknya terlalu egois. Jadi yang hidup secara boleh dibilang bahasa kerennya itu antroposentris kayak gitu. Wah, itu nggak benar gitu. Jadi istilahnya hanya berpusat pada diri sendiri atau mencari keuntungan diri sendiri, seperti itu. Nah, manusia itu dicipta untuk menikmati Tuhan, mengenal kebenaran, menjalankan kehendaknya, dan mewakili Tuhan mengelola seluruh bumi. Nah, juga membudidayakan apa yang sudah diciptakan. Jadi ada istilahnya itu mandat budaya dan mandat ilmu. Ya, ini tergolong, jadi ilmu ini tergolong di dalam alasan mengapa manusia dicipta. Jadi manusia diciptakan oleh Tuhan Allah itu di samping untuk mengelola seluruh bumi juga membudidayakan apa yang sudah diciptakan. Jadi ini disebut mandat budaya dan mandat ilmu. Ya, tergolong di dalam alasan mengapa manusia dicipta oleh Tuhan Allah. Nah, manusia bukan hanya dicipta, tetapi maksudnya begini, manusia bukan hanya dicipta sekedar dicipta itu bukan, tetapi juga diberikan kemungkinan untuk beriman, berpengharapan, dan mengambil seperti Tuhan Allah, yaitu gini maksudnya, itu sebabnya Tuhan yang mencipta manusia juga adalah Tuhan yang memelihara kita. Nah, dengan demikian hidup manusia yang bersandar pada anugerah Tuhan itu bisa terus hadir di hadapan Dia, di hadapan Tuhan. Jadi menunggu sampai akhirnya kita mengenal keselamatan di situ. Nah, maka di sini akan saya katakan bahwa celakalah orang yang ketika hidup kaya, mulia, dan hormat di dunia, tetapi setelah mati masuk neraka. Jadi celakalah orang yang selalu menikmati anugerah Tuhan, akhirnya dibuang oleh Tuhan.
Jadi saudara diperkenankan menikmati segala materi, tetapi jiwa saudara tidak diselamatkan, itu nggak ada gunanya, misalnya kayak gitu. Sebagaimana Tuhan Yesus berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh hidup di dunia ini, ya, katakanlah apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya. Nah, ini harus dipahami. Jadi apakah untungnya seseorang mendapatkan seluruh dunia tetapi tidak mampu memelihara hidupnya di hadapan Tuhan? Wong urip iku gur mampir ngombe. Jadi Tuhan akan membawa kita ke dalam kekekalan, bukan hanya menempatkan kita di dunia yang sementara ini atau yang fana ini. Nah, Tuhan sudah menyediakan, yaitu menyediakan surga yang abadi dan berkat yang kekal. Ini hanya saja kalau kita menyadari di sini, tidak semua orang bisa, ibaratnya gitu. Ini hanya melalui atau memberikan hidup yang kekal pada manusia, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah, di dalam agama-agama manusia hanya berusaha untuk berbuat baik, ya, supaya mudah-mudahan diterima, ya, insya Allah diterima di sisi Tuhan, seperti itu. Tetapi Tuhan Yesus beda. Tuhan Yesus tidak memberikan pengharapan kosong sedemikian. Tuhan Yesus berkata, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Itu saudara bisa baca di kitab Yohanes 8 ayat 12. Karena Kristus hidup, maka saudara yang percaya akan hidup, ya, maksudnya begini, karena Kristus itu hidup, maka saudara yang percaya akan hidup. Karena Kristus adalah terang hidup. Yang percaya, maka yang percaya. Jadi barang siapa yang percaya bahwa kita itu berada di terang hidup yang ada di dalam Yesus Kristus, maka saudara yang percaya akan berada di dalam terang yang menghidupkan. Jadi kita bukan hanya mengharapkan suatu hari akan ke surga, itu bukan seperti itu, tetapi kita sedang menikmati surga sekarang, ya. Artinya orang-orang yang sudah beriman, yang sudah menerima Tuhan Yesus, itu sebenarnya sudah menikmati surga, yaitu sukacita dan damai sejahtera. Nah, intinya begini, dengan Tuhan Yesus yang menggandeng tangan kita ke sana, artinya ke surga nanti, karena tangannya adalah tangan yang pernah dipaku, ya, untuk menebus dosa-dosa kita. Itu kita punya pengharapan, artinya kita yang percaya bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, dan kita percaya dengan hati, percaya dengan mulut mengaku, dan setelah itu Yesus bangkit di hari ketiga, maka kita akan diselamatkan. Nah, kembali ke pendiri-pendiri agama itu memang banyak, tetapi juru selamat hanya satu. Pun begitu, nabi-nabi dan rasul-rasul juga banyak, tetapi penebus hanya satu, ya, yang bisa membawa kita ke surga hanya satu. Nah, Tuhan Yesus berkata, ini di dalam Yohanes 14:6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalimat Tuhan Yesus ini sangat keras dan sangat tegas, dan hanya Tuhan Yesuslah yang berani mengatakan kalimat itu, karena dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Ini kalau kita pahami ayat ini luar biasa sekali sebenarnya, ya, saudara-saudara, ya. Oke, mungkin masih banyak sebenarnya yang harus saya sampaikan di sini, ya. Namun satu hal yang pasti, Yesus Kristus mati bukan karena dosanya sendiri, karena ia mati untuk mengganti dosa orang lain, yaitu dosa saudara dan saya. Kalau kita lihat di kitab suci, di situ di Golgota itu ada 3 orang yang disalibkan.
Coba perhatikan itu ya. Di Golgota itu ada 3 orang yang disalibkan. Itu mewakili daripada 3 macam orang yang ada di dunia ini ya. Yang pertama itu mati di dalam dosa karena ia berdosa. Yang pertama. Yang kedua, mati terhadap dosa karena ia bertobat. Nah, dan yang ketiga, mati mengganti orang berdosa karena dia adalah juru selamat. Jadi kalau kita perhatikan di ayat itu ya, inilah kondisi kita, kondisi dunia kita. Di dunia ada orang yang terus-menerus berbuat dosa dan akhirnya binasa di dalam dosa. Dan di dunia ini juga ada orang yang berdosa, tetapi kemudian dia sadar, dia bertobat, memohon pengampunan Kristus, dan ia diselamatkan. Dan di antara kedua orang macam ini, di mana saudara dan saya termasuk di dalamnya, itu ada satu macam orang lagi, dan itu hanya seorang saja di dalam sejarah, yaitu Yesus Kristus, yang sengaja datang ke dunia untuk mati mengganti orang yang berdosa, yaitu saudara dan saya. Itulah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Jadi mengapa Yesus Kristus disebut Juru Selamat? Karena dia satu-satunya yang bangkit dari kematian tanpa pertolongan orang lain ataupun doa syafaat siapapun, yang membuktikan dia mempunyai kuasa hidup yang mengalahkan maut. Di mana para pendiri-pendiri agama, di manakah mereka? Semua ada kuburnya. Ya, kita bisa menemukan kuburan dari nabi ini atau nabi itu, atau pendiri agama ini, pendiri agama itu. Itu kalau kita perhatikan di sini ya, jelas sekali. Namun ada seorang yang bangkit dari kematian dan mengalahkan kuasa kematian, yaitu Yesus Kristus. Para pendiri-pendiri agama, kuburnya masih ada. Bahkan jasadnya mungkin masih ada, entah itu tinggal tulang belulang atau apa kalau dibongkar. Namun Tuhan Yesus bangkit 3 hari setelah kematiannya. Nah, kalau kita lihat dengan seksama, mengapa Yesus yang sudah mati bangkit kembali? Ini harus kita perhatikannya. Karena dia adalah penghulu hidup. Istilah ini secara khusus itu tercantum dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 15. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup. Nah, itu kalau diartikan itu penghulu hidup. Telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan yang menakjubkan di sini, Tuhan Yesus memiliki kuasa kebangkitan yang berbeda dari semua nabi dan berbeda dari semua rasul. Saudaraku yang terkasih, kalau boleh saya simpulkan dari semua yang saya uraikan tadi, dari pertanyaan manakah agama yang sejati? Agama sejati yaitu kekristenan yang alkitabiah, itu memiliki memang peraturan-peraturan seperti agama yang lain tadi yang harus ditaati. Misalnya seperti jangan membunuh, jangan berzina, jangan berdusta, maupun ritual upacara yang harus dilaksanakan, misalnya seperti baptisan selam dan perjamuan kudus, terus menaati peraturan-peraturan dan upacara-upacara. Ini tidak akan istilahnya itu membenarkan orang di hadapan Allah. Sebaliknya, pelaksanaan atau aturan-aturan dan upacara-upacara ini adalah hasil dari relasi seseorang dengan Allah oleh anugerah melalui iman di dalam Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah, agama selain di dalam kekristenan
ketika melakukan sesuatu, baik yang terkait aturan dan ritual upacara, itu biasanya didasari motivasi untuk mendapat perkenan Allah atau supaya mendapatkan pahala dan lain sebagainya. Akan berbeda dengan orang-orang yang sudah beriman atau percaya pada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka apa yang dilakukan itu motivasinya atau innamal a'malu binniyatnya itu ada sebagai ungkapan rasa syukur pada Sang Pemberi hidup, pada Tuhan Allah. Nah, di sini sudah jelas sekali, agama yang sejati itu menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat agar bisa memiliki hubungan yang benar-benar dengan Allah, dan barulah ia melakukan hal-hal yang benar, aturan dan ritual upacara misalnya seperti itu, sebagai pernyataan kasihnya kepada Allah dan keinginannya untuk makin dekat kepadanya. Jadi itulah saudaraku yang terkasih, jawaban dari saya. Dan bagi saudara-saudara yang masih ingin memberikan pertanyaan atau apa, kalian bisa mengajukan pertanyaan ya. Namun sekali lagi saya katakan, agama yang sejati adalah agama yang bukan hanya mengajarkan tentang surga atau neraka, tetapi agama yang benar dan sejati adalah agama yang bisa menjadi agamaning ati, yaitu agama yang mengajarkan tentang keselamatan yang hakiki, keselamatan yang hakiki, keselamatan yang ya dan amin. Nah, di sini bukan hanya agama yang mengajarkan tentang insya Allah atau mudah-mudahan atau yang tidak ada kepastian, tidak. Maka bisa saya tegaskan sekali lagi, hanya ajaran kasih, yaitu dari Yesus Kristus yang adalah keselamatan di dunia wal akhirah, dan hanya satu yang bisa membawa kita ke surga, ke tempat Bapa yang di surga, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Maka dengan tegas Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Demikian saudara-saudaraku yang terkasih, siapapun Anda yang mendengar penjelasan saya malam ini, yang sudah menerima Tuhan, yang sudah percaya Tuhan, semakin dikuatkan, semakin memberkati. Dan yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kiranya hati saudara mau dibuka dan mau membuka diri supaya Roh Kudus masuk ke dalam hati saudara, dalam diri saudara, sehingga saudara mengenal tentang keselamatan yang sejati. Baiklah saudaraku yang terkasih, sekian dulu tayangan kali ini. Kiranya ada salah kata atau apapun yang saya katakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kiranya dapat bermanfaat dan memberi pencerahan untuk membawa kita kepada kehidupan yang benar dan penuh damai sukacita. Kiranya semua kemuliaan hanya bagi junjungan yang ilahi, yaitu Gusti Yesus Kristus. Bagi teman dan sahabat yang pertanyaannya belum terjawab, tunggu di tayangan berikutnya. Dan bagi teman dan sahabat yang mempunyai pertanyaan atau keraguan seputar kebenaran jalan keselamatan dan anugerah tentang kepastian hidup yang kekal, monggo silahkan mengajukan pertanyaan ya. Demikian dulu untuk video kali ini. Matur suwun, mugi tansah sehat walafiat, pinaringan berkah saking Gusti, rahayu sedayanipun. Gusti Yesus memberkahi.